Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini adalah segmen nyangkut bareng. Teman-teman, kita akan update untuk seperti apa kondisi dari makroekonomi, apa saja news-news yang ada di market, dan bagaimana kita bisa merespon market yang saat ini kita lihat ya. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 12 November. Oke, kita akan mulai dulu bahas dari kalender ekonomi. Jadi seminggu kemarin kita sudah dapat beberapa data, beberapa news, beberapa event yang mana dari news-news ini kita akan coba buat simpulkan apa yang sebenarnya saat ini terjadi pada market dan seperti apa kita bisa merespon market ke depannya. Mulai dari hari Senin kita dapat pidato daripada European dan yang nggak terlalu gimana-gimana, dan ya yang paling menonjol sih dari event ini adalah di hari Kamis itu ada indeks harga konsumen atau CPI, Customer Price Index, atau ini juga bisa dianalogikan sebagai data inflasi untuk Amerika Serikat year on year and month on month. Jadi kalau kita lihat dari datanya teman-teman, inflasi di Amerika Serikat turun drastis sekitar 0,5%, setengah persen, lumayan penurunan yang terjadi. Artinya adalah ini merupakan sebuah tanda yang bagus buat market saham, buat market kripto juga ya, karena ini menurunkan teman-teman hawkishnya dari The Fed dalam hal menaikkan suku bunga. Artinya adalah apa yang dilakukan The Fed selama ini dalam memerangi inflasi dengan cara menaikkan suku bunga itu sudah mulai membuahkan hasil. Dan buktinya ya inflasi itu menurun, terus juga inflasi inti juga menurun. So ini merupakan tanda yang cukup bagus buat pergerakan dari market Bitcoin, komoditi, dan juga saham. Terus juga kemarin kita dapat news soal PDB dari Inggris yang ternyata mengalami penguatan, tapi ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakan dari market, meskipun kemarin market forex ya cukup mengalami gejolak lah. Untuk DXY juga dapat tekanan yang cukup kuat. Dan untuk menyambut minggu depan itu kita bakalan ada beberapa news. Yang pertama adalah produksi dari China, terus juga indeks rata-rata pendapatan plus bonus untuk Inggris ya. Terus juga dari Amerika Serikat itu ada indeks harga produsen. Ini juga penting. Baru ada data CPI untuk zona Inggris dan juga Eropa. Ini juga bakalan cukup penting buat dilihat karena ini bisa berdampak kepada kondisi makroekonomi di sana. Teman-teman, Eropa, Amerika, ya negara-negara barat lah bakalan masuk winter ya, bakalan masuk musim dingin. Ya nggak cuma negara-negara barat sih, tapi juga ada seperti Jepang dan lain sebagainya itu bakalan masuk musim dingin. So energi yang saat ini langka itu bakalan sangat-sangat berpengaruh sama perekonomian mereka, karena negara-negara ini membutuhkan yang namanya energi buat penghangat ruangan. Mungkin dari beberapa mereka akan ada yang pergi ke daerah-daerah tropis, mungkin dia tinggal di daerah tropis dulu untuk menyelamatkan diri mereka daripada harga yang mungkin nggak ngotak, terus juga kelangkaan ya sumber makanan yang langka karena efek dari perang antara Ukraina dan juga Eropa dan juga Rusia ini yang masih bergejolak saat ini. Tentunya sumber makanan mereka pun juga akan sangat sulit. Jadi mereka akan melakukan antisipasi hal-hal tersebut. Mungkin akan ada migrasi dalam jangka waktu dekat ini. Ini juga mungkin bisa berpengaruh sama ekonomi di negara-negara tropis, teman-teman. Ya mungkin itu sih yang menarik buat kita cermati. Terus juga dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran, ya karena gimana-gimana. Mungkin minggu depan market akan kembali kepada mekanisme market yang senatural mungkin, karena nggak terlalu banyak news-news yang bakalan cukup membuat market bergejolak. Ya pergejolakan pasti ada, tapi nggak bakalan signifikan untuk minggu depan. Kecuali nih dari event yang bakalan ataupun dari news ya FUD yang ada dari FTX, kita akan bahas nanti. Kita akan masuk dulu ke ini perangkat monitor suku bunga The Fed. Teman-teman, suku bunga akan dinaikkan lagi di Desember tanggal 15. Ini merupakan kenaikan terakhir untuk tahun 2022 ini. So ini cukup penting buat kita ketahui, mengingat kemarin suku bunga sudah dinaikkan ya sekitar
50 kalau nggak salah, atau 75 basis point ya. 75 basis point peningkatan yang cukup signifikan, dan saat ini akan menarik buat kita tahu kira-kira The Fed bakal naikin 25 basis point nggak ya? Karena kalau kita lihat dari data inflasi terakhir itu ternyata sudah berhasil ditekan teman-teman. Jadi kemungkinan The Fed bakal naikin sekitar 25 basis point, dan ini diyakini ya oleh 80% orang saat ini. Which is ini good untuk kedepannya, untuk ya dolar pun juga nggak bakalan terlalu naik signifikan. Artinya adalah kita bakalan siap menyambut yang namanya window dressing. Window dressing ini adalah sebuah event tahunan, bukan event sih, tapi sebuah kondisi tahunan ya yang terjadi biasanya. Para hedge fund, para manajer investasi itu mempercantik portfolio mereka. Jadi caranya adalah dengan sedikit melakukan manipulasi data yang terdapat di portfolio investasi mereka. Contohnya nih, manajer investasi mengelola dana saham. Jadi mereka akan coba buat gimana nih caranya supaya data-data saham tersebut positif teman-teman, sehingga kedepannya bakal menarik lebih banyak investor untuk masuk. Begitu juga mereka-mereka yang mau tutup buku di perusahaan. Mereka juga akan mencoba mempercantik gimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi di perusahaan mereka itu kelihatannya naik. Dan ini memang sudah terbukti terutama di market Indonesia dan juga Amerika ya. Setiap bulan Desember, setiap ada window dressing, itu market pasti hijau. Jadi kecenderungannya seperti itu. Lalu apakah window dressing kali ini bakalan cukup memberikan angin segar buat market saham yang kena tekan dalam 3 bulan terakhir? Dan itu tentunya juga bisa menjadi sebuah hal yang dinanti-nanti, mengingat dari indeks dolar DXY itu sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan. Jadi kita akan coba bahas. Kita pindah dulu sedikit ke ini hasil midterm election kemarin, ini pemilihan wakil-wakil rakyat teman-teman. Jadi partai yang lebih mengungguli saat ini adalah Partai Republik ya. Partai Republik itu memenangkan 19 kursi, sementara Demokrat itu baru 13. So ya ini masih dalam kalkulasi lah bisa dibilang. Jadi ini bakalan sangat berpengaruh sama keputusan-keputusan juga yang diambil ke depannya oleh negara-negara, tiap negara-negara bagian di Amerika Serikat. Jadi itu terus juga dari KTT G20 di Bali itu yang akan diadakan di 15-16 November. Untuk penutupannya itu tidak akan dihadiri oleh Putin dan Zelensky. Artinya adalah mungkin kesepakatan dua pemimpin ini bakalan agak sulit untuk kita melihat dua negara ini berdamai dalam jangka waktu dekat. Kedepannya mungkin masih bakalan banyak drama teman-teman. Jadi dua pemimpin ini tidak hadir dan akan digantikan oleh menteri luar negeri mereka. Jadi kurang lebih gitu. Jadi ya masih lama mungkin perang, mungkin masih ada gejolak-gejolak di mana 2023 kita masih berada dalam bear market sebenarnya. Oke, terus kita akan bahas sedikit tentang news yang baru-baru aja, mungkin 4-3 hari kemarin yang sempat booming ya, bagaimana FTX itu kesulitan likuidasi. Kesulitan likuidasi ini menyebabkan perusahaan ini akhirnya mengambil utang teman-teman. Dan ini saat ini itu ya buruk banget ya dengan kondisi FTX saat ini. Jadi FTX itu adalah salah satu crypto exchange yang terbesar, nomor 3 atau nomor 4 di seluruh dunia. Artinya adalah dana kelolaan mereka sangat besar, mengelola dana investor. Dan saat ini mungkin ada investor-investor yang kemarin belum sempat untuk exit dari exchange ini, sekarang kesulitan dalam hal withdrawalnya. FTX juga sudah mengabarkan bahwa diri mereka atau perusahaan mereka itu memohon untuk bangkrut ya. Jadi ya FTX mengajukan kebangkrutan chapter 11 dan Sam Bankman-Fried itu mundur dari CEO. Jadi ini merupakan news yang sangat memukul para investor karena ini digadang-gadang mirip sekali seperti yang terjadi pada Voyager dan juga Celsius. Dan teman-teman, yang paling ditakutkan untuk investor saat ini adalah adanya butterfly effect, multiplayer effect. Jadi FTX mungkin hanya awal daripada banyaknya nanti perusahaan-perusahaan
exchange atau apapun lah penyedia layanan kripto yang juga ternyata bobrok ya isi di dalam perusahaannya. Mungkin selama bear market ini mereka menanggung banyak hutang tapi mereka nggak pernah publikasikan, dan tiba-tiba ketika ada kasus seperti ini, tentunya dari security perusahaan-perusahaan terkait yang bertugas dalam hal regulasi itu bakalan gencar dalam hal melakukan razia perusahaan-perusahaan mana nih yang bermasalah, kemungkinan bakalan ditangkapin satu persatu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya aset kripto kalian di dalam bentuk exchange ya, exchange dimanapun itu hati-hati. Kalau teman-teman punya opsi lain, mungkin teman-teman punya ledger cold wallet yang mana itu bentuknya kayak flash disk, itu lebih baik kalian simpan ke sana aset kripto kalian kalau kalian punya akses tersebut. Kalau enggak ya lebih berhati-hati aja. Mungkin ada yang mau top up, mungkin ditunda dulu saat ini, jangan dulu banyak top up untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya meskipun exchange tersebut besar, exchange itu nomor berapa kayak di dunia, kalau dia bermasalah di internal itu sangat-sangat berbahaya buat investor saat ini. Dan memang dari FTX sendiri itu bisa dibilang dalam hal yang mengkhawatirkan. Bahkan kemarin Tron itu sudah berusaha untuk menyelamatkan FTX, cuman kita nggak tahu gimana kelanjutannya, apakah berhasil atau likuidasinya memang terlalu besar yang dibutuhkan sehingga mereka pun juga nggak sanggup. Jadi baru saja tadi pagi kita dapat berita bahwa FTX itu diretas teman-teman, jadi belum habis siksaan ya udah jatuh tertimpa tangga, FTX sudah kesulitan likuidasi, terus aset mereka diretas lagi, lenyaplah jutaan dolar. Jadi saya nggak tahu harus gimana, cuman kita hanya bisa mengajak teman-teman buat lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi di market crypto. Ini salah satu opini saya. Teman-teman, untuk exchange ya yang paling rawan terjadi collapse itu biasanya pertama dia menyediakan futures market. Futures market itu sometimes kalau antara long dan short itu nggak balance ya jumlah keseluruhannya itu, kadang-kadang dari exchange itu harus menutupi dengan uang mereka sendiri. Contohnya nih, banyak yang short, market memang cenderung turun jadi banyak yang short. Nah ketika yang short lebih banyak daripada yang long, itu akan ada imbalance. Jadi biasanya kalau yang long, yang pasang long dia terkena likuidasi, itu digunakan untuk membayar yang short ini, yang profit ini. Nah, sementara kalau situasinya memang dalam kondisi di mana yang long ini sedikit, yang kena liquid ini sedikit. Jadi mau nggak mau untuk exchange sendiri untuk menambal kekosongan imbalance ini, dia harus mengeluarkan dana dari internal mereka untuk bayarin yang profit ini. Jadi ini sering sekali menjadi masalah untuk exchange yang menyediakan futures. Itu opini saya pribadi. Jadi hati-hatilah teman-teman. Terus apakah menjamin juga yang di spot ataupun exchange yang hanya menyediakan spot? Ya enggak juga, bukan berarti seperti itu juga. Jadi inilah resiko yang ada di market, kita harus siap dengan kondisi ini. So makanya dari awal, kalau teman-teman mengikuti video aku dari awal bagaimana caranya trading di kripto, itu aku jelasin ya bahwa kita jangan banyak-banyak masukin duit ke kripto. Maksimal 10% dari aset yang kalian punya. Kalau kalian punya kekayaan 100 juta, kalian cuma boleh maksimal 10 juta aja. Karena inilah bahaya-bahaya yang sekarang kita hantui. Nggak cuma penurunan dari aset kripto aja, tapi juga seperti dihack, exchange yang bangkrut, atau perusahaan atau koin yang bangkrut karena kesalahan mereka juga. Jadi ini resiko-resiko yang kita di luar kontrol. Bahkan informasinya itu nggak kita ketahui sedari awal, baru kita tahu ketika memang newsnya sudah dipublikasikan, ketika memang kondisinya udah ibaratnya kanker parah, stadium akhir, baru kita tahu. Sementara waktu dia di stadium awal itu nggak ada news apa-apa, tiba-tiba aja ya kita dengar berita FTX mengalami kebangkrutan. Jadi ini benar-benar terjadi mendadak. Jadi itulah yang terjadi di market. Jadi hati-hatilah teman-teman yang invest di market crypto. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Oke, semoga bisa teman-teman cerna lagi ya. Teman-teman, kita akan bahas dari sedikit exchange-nya aja. Oke, kita akan mulai dulu dari DXY. Dari DXY sendiri kita sudah bisa melihat sebuah konfirmasi terjadinya triple bottom pada indeks dolar. Di sini ada 3 kali kenaikan triple bottom, cukup valid, dan sekarang kita akan menuju yang namanya level
berikutnya atau target berikutnya untuk DXY. Di sini kita dapat level support ya di kisaran 105. Level tersebut cukup kuat karena pernah juga menahan pergerakan dari DXY waktu kemarin. Jadi ya target jangka pendek kita mungkin bisa melihat DXY bakalan koreksi kembali teman-teman. Dan ini sebenarnya merupakan angin segar buat market saham. Contohnya kemarin kita lihat market saham Amerika itu bullish teman-teman, naik 0,92%. Jadi dia balik lagi mengalami tren penguatan dan mungkin berpeluang untuk tutup gap ya di kisaran 4052, dan dia masih bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya cukup penurunan yang cukup rapi, dan saat ini mungkin berpeluang buat window dressing dulu nih. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya, kayaknya window dressing memang udah dipersiapkan nih buat market saham. Jadi supaya bisa naik dulu mungkin sampai level berapa, kemudian baru muncul lagi news ternyata inflasi meningkat karena orang-orang pada liburan, pada belanja di hari Natal dan tahun baru, inflasi naik, terus The Fed kembali hawkish. Mungkin ya dramanya mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi itu sekilas untuk indeks dolar. Untuk indeks saham menurut saya cukup positif, bakalan naik, bakalan mewarnai window dressing ke depan, semoga aja. Terus juga dari emas, teman-teman mungkin ada yang sempat share kemarin, kita sudah sempat bahas waktu emas ada di kisaran 800-an, sekarang udah naik tinggi. So congratulations buat yang mungkin kemarin sempat cicil beli emas gold, itu sudah berhasil keluar daripada pola yang namanya descending channel, cukup positif, dia naik, semoga bisa melanjutkan kenaikan memang seiring dengan penurunan dari DXY. Mungkin untuk target terdekat saat ini mungkin bisa sampai ke 918.000 per gramnya, kemungkinan masih bisa naik sampai level sana. So ini cukup bagus. Oke, terus untuk Bitcoin seperti apa? Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, di sini aku mulai dulu dari mana ya? Kemarin aku sempat bikin. Nah kemarin kita sempat bahas atau saya sempat sharing juga di komunitas di Telegram. Buat teman-teman yang belum join, teman-teman boleh join ya. Di sini aku ada sharing tuh. Tapi ya udah kita lanjut ke technical aja. Kemarin aku sempat sharing tentang potensi yang namanya wave 5 untuk tren penurunan kali ini. Jadi kita sebenarnya dalam running wave 5, artinya adalah wave terakhir di bearish ini. Kita sedang mencari level bottom buat Bitcoin. Kemarin kita sudah dapat bottom sementara di kisaran 15.700. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin masih berpeluang buat turun? Nah, kalau menurut saya pribadi, posisinya saat ini mungkin masih menarik untuk melihat Bitcoin mungkin bisa mengalami koreksi lanjutan ke kisaran 14.000 sampai 13.000 something. Karena di level tersebut merupakan level yang bisa dibilang cukup kuat ya. Karena itu juga salah satu level resistance sebelumnya ketika Bitcoin ada di kisaran 2020. Itu jadi posisinya mungkin berpeluang sampai di 14.000 sampai 13.000, tergantung nanti ada news apa. Apakah yang kita sudah bahas tadi akan ada multiplayer effect yang terjadi pada crypto exchange yang lain, mungkin aja bisa menyebabkan panic selling terjadi lagi. Jadi itu yang kita mungkin harus lihat. Untuk potensi Bitcoin juga mungkin akan berpeluang buat melanjutkan tren koreksi lanjutan. Cuma kalau nggak ada news apa-apa, mungkin ini banyak kemungkinan ya. Jadi mungkin pergerakan Bitcoin itu bisa aja dia hanya sideways, kemudian dia kembali melanjutkan tren pemulihannya. Karena kalau kita lihat dari time frame daily, tadi aku sudah update, kalau Bitcoinnya closing di bawah daripada 16.400 itu merupakan hal yang cukup negatif buat Bitcoin. Cuman ternyata dia closingnya di atas ya, jadi di kisaran 16.600, which is ini positif. Menurut saya pribadi, weekend ini kita berpeluang cuma sideways aja. Hari Senin mungkin kita dapat momentum buat melanjutkan tren kenaikan. So ya kita nantikan aja seperti apa. Nggak jauh berbeda, Ethereum juga sebenarnya cukup positif
ya cukup positif. Saya kira nggak ada yang kita perlu khawatirkan. Jadi selamat buat kemarin yang teman-teman yang udah serok ya, Ethereum mungkin di kisaran 1100, kemudian Bitcoin di kisaran 15.700. Itu yang udah sempat serok. Congratulations buat kalian, semoga cuan dan ya berpotensi level tersebut menjadi bottom buat Bitcoin, berpotensi loh ya. Nah gimana nih teman-teman yang belum masuk? Nah cicil teman-teman, cicil, karena kita nggak tahu apakah Bitcoin benar-benar bisa turun ke 14.000 sampai 13.000 ke depannya. Katakanlah dia turun, kalau teman-teman cicil di harga sekarang itu kalian udah termasuk dapat barang murah, meskipun ada potensi buat dia turun lebih dalam. Tapi kan banyak kan orang pengen dapat harga yang paling rendah, which is itu sebenarnya sangat sulit ya, karena apapun prediksi yang di market, yang menggerakkan pasar itu adalah market maker. Kalau market makernya tahu kita semua antri di level 13.000 atau 14.000, mereka nggak akan mau turunin harga. Mereka bakalan slip kayak kemarin. Kemarin orang percaya bahwa level 17.000 itu merupakan level bottom. Apa yang mereka lakukan? Mereka flip. Jadi banyak orang yang sebelumnya percaya bahwa bottom itu ada di 13.000, itu tiba-tiba cancel order. Mereka lihat Bitcoin itu breakout ya daripada descending channel kemarin, dia naik sedikit sampai ke 21,5, setelah itu drop. Jadi itulah yang terjadi, manipulasi yang terjadi pada market, karena memang market makernya tahu apa rencana retail. So teman-teman, itu aja yang bisa saya kasih tahu. Kalau teman-teman mau dengerin ya oke, kalau enggak pun juga oke, karena itu enggak berhubungan langsung ya. Saya juga enggak dapat apa-apa. Kalau saya bener ya syukurlah gitu. Kalau saya salah pun juga teman-teman juga harus mengetahui bahwa keputusan ada di teman-teman sendiri. Jadi Bitcoin itu aja, saya kira nggak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Toh kalau dia bisa turun lagi ke level 14.000, ya itu posisi yang cukup bagus buat kita serap lagi. Terus kalau dari market saham Indonesia, kita sempat juga bahas kemarin bahwa ada potensial dia membentuk yang namanya inverse head and shoulders, dan saya sendiri sudah memantau ini cukup lama. IHSG berpeluang inverse head and shoulders. So kalau dia breakout dari level 17.100 something, maka target kenaikannya bisa sampai ke 7.400 di bulan Desember. Jadi mungkin saham-saham yang cukup menarik itu kayak movernya kayak BBRI, BBCA, BBNI, terus BMRI, ASI, atau TLKM, GoTo, itu saham-saham big caps mungkin akan cukup mempengaruhi ya. Terus juga saham-saham infrastruktur, mungkin IKN bakalan dikebut, bakalan ada news-news yang bisa membuat market tertarik. Saham-saham nikel juga, karena di IKN sana dia ada konsepnya itu adalah eco friendly, jadi smart city teman-teman, yang tentunya akan menggunakan listrik, nggak boleh pakai bahan bakar minyak. Artinya adalah ya mungkin saham-saham nikel, saham-saham baterai itu akan kena pengaruh di sana. Terus juga harga timah itu juga naik ya kemarin aku lihat. Jadi ya itu sih IHSG menurut saya positif menyambut window dressing. Semoga aja bener. Dan ya mungkin sekian aja untuk analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, tulis saja langsung di kolom komentar. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, terima kasih.